Polewali Mandar TV, media informatif pembangunan daerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Polewali Mandar TV. Apa kabar hari ini? Dan seperti biasanya, saya Lutfi Ruslan kembali hadir menyapa pemirsa Polewali Mandar TV, di mana seperti edisi-edisi sebelumnya, kita akan kehadiran seorang perempuan yang sangat istimewa dan tentunya sangat inspiratif. Di sebelah saya ada Ibu Rati Megasari Sengkarul. Apa kabar Ibu? Baik, Alhamdulillah. Ya, Masya Allah ya, kita bisa dipertemukan dengan beliau, sosok politikus yaitu DPR RI, yang dimana beliau juga seorang pengusaha, dan sepertinya banyak dari pemirsa Polewali Mandar TV yang sudah tidak asing dengan beliau. Kita sering melihat beliau berlalu-lalang di sosial media ataupun mungkin di jalan bertemu sama beliau ya. Jadi kita langsung saja, kita akan bahas beberapa hal, dan tentunya pemirsa Polewali Mandar TV sudah tidak sabar juga ini Bu. Mungkin kita pengen tahu nih sedikit dulu mengkorek terkait dengan Ibu yang seorang pengusaha tapi bisa turun di dunia politikus, awalnya seperti apa, dan apa yang membuat Ibu sehingga terpikir akan hal itu? oke. Jadi kalau bicara awalnya kenapa ini aku agak sedikit mundur jauh ke belakang, kita kembali ke tahun 2017 gitu ya. Jadi selain aku berwirausaha swasta, jadi aku pernah punya pengalaman punya anak dengan berkebutuhan khusus. Anak aku sudah almarhum, jadi aku dititipin anak luar biasa namanya Adam Fanumi. Singkat cerita, Adam itu survive hidupnya sampai umur 7 bulan. Pada saat aku merawat Adam, jadi Adam ini tuh sakit dengan berbagai macam kelainan. Dia kena trisomi 13 atau biasa disebut Patau syndrome. Jadi ada banyak kelainannya itu, misalkan ada kelainan jantung, kelainan ginjal, kelainan otak, dan lain sebagainya. Sampai pada akhirnya kami membuat sebuah yayasan namanya Adam Fanumi Foundation, yang dimana yayasan ini itu bergerak untuk membantu para orang tua dengan anak-anak berkebutuhan khusus. Tapi memang kami kerucutkan anak kebutuhan khususnya itu yang umurnya masih 1 tahun ke bawah, dan khususkan lagi apabila mereka memiliki penyakit jantung bawaan ataupun yang sedang dirawat di neonatal ICU. Itu awalnya. Jadi kita membantu dengan baik itu dibayarkan biaya rumah sakitnya, lalu juga kita bantu dengan alat-alat kesehatannya, lalu juga susu berkebutuhan khusus, karena susu berkebutuhan untuk anak-anak itu tuh harganya tidak murah gitu, apalagi kalau dikonsumsi daily gitu ya, itu kan pasti memakan biaya yang cukup banyak gitu. Jadi alhamdulillah dengan spirit ada berjuang untuk bertahan hidup, kita pun berspirit yang sama melalui Adam Fanumi Foundation. Sampai pada akhirnya Adam sudah berpulang, tapi itu tetap berjalan, bahkan sampai sekarang Adam Fanumi Foundation tersebut. Sampai suatu ketika dokternya Adam ini ada yang nelfon aku gitu. Jadi pada saat merawat Adam, kebetulan jadi banyak berteman dengan dokter dan suster. Jadi aku justru banyak dapat pasien yang dibantu karena direkomendasikan oleh beliau-beliau ini. Sampai suatu ketika dokternya Adam telepon, "Bu, saya punya pasien yang dia punya kelainan saluran pernafasan, sampai akhirnya dia butuh sebuah alat namanya hydro apa gitu, aku lupa. Intinya itu tidak di-cover oleh BPJS pada saat itu. Jadi antara dia harus bayar and then dia selamat atau bisa lanjut hidup gitu, atau dia tidak bisa bayar and then ya udah gitu kan. Nah, akhirnya kita mencoba membantu seala kadarnya, sampai akhirnya aku mendiskusikan hal ini kepada orang tua, papaku gitu kan. Pada saat saya berbicara dengan papa, si papa bilang, "Kamu alhamdulillah sudah bagus, sudah cukup membantu banyak orang walaupun area lingkupnya masih kecil," karena pada saat itu hanya se-Jabodetabek jatuhnya. "Kalau kamu ingin berbuat lebih banyak lagi, ya kamu harus berada di dalam sistem. Karena kalau kamu masih bekerja di luar sistem, ya ini akan seperti ini terus, tidak akan ada perubahan yang cukup berarti. Kalau ingin ada berubah sesuatu dan itu menuju kebaikan, masuklah ke dalam sistem." Itulah cikal bakal kenapanya awalnya aku masuk ke politik, terjun karena gitu. Karena aku ingin memanfaatkan diri aku sebaik-baiknya, sebanyak-banyaknya bagi mereka yang membutuhkan. Jadi kalau ditanya kenapanya, awalnya tuh dari situ gitu lah ya, kenapa terjun dunia politik gitu. Masya Allah sekali beliau. So, ternyata perjalanan Ibu sangat panjang sampai akhirnya bisa memutuskan hal tersebut, dan ternyata penuh dengan sejarah yang sangat berarti di dalamnya sendiri. Nah, untuk dapil dari Ibu sendiri, kalau saya tidak salah dapil 10 itu benar.
Komisi masih maaf. Maaf saya. Ya saya kepleset gitu. Jadi Komisi 10. Jadi apa yang membuat Ibu untuk memilih sendiri daerah Datul itu Komisi 10? Jadi kenapa Komisi 10 itu juga ada sedikit cerita dan berkaitan dengan sejarah kenapa aku masuk gitu kan di politik. Jadi awalnya kan kalau memang secara histori aku itu memang pengalamannya pertama di kesehatan awalnya ya kan. Lalu kedua aku juga sempat berpikir untuk masuk di Komisi 4 yang juga membidangi pertanian serta kelautan. Karena kalau melihat Dapil Sulawesi Barat boleh dikatakan sekitar mungkin 80%-an lebih profesi kita di sini kan adalah petani dan nelayan ya. Itu kan yang paling banyak gitu. Makanya kepikiran itu. Lalu aku tarik mundur lagi pada saat di dunia kesehatan. Aku berpikir, kenapa ya kok di rumah sakit itu banyak orang-orang yang tidak mampu membayar biaya rumah sakit. Ternyata pada saat aku teliti gitu ya, aku breakdown sendiri, oh ternyata mereka banyak dari kalangan yang kurang mampu. Kenapa ya kok di Indonesia banyak orang dengan kalangan kurang mampu? Oh ternyata itu sangat berkaitan dengan tingkat pendidikan mereka. Karena banyak dari mereka yang putus sekolah atau tidak bisa melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi lagi, anggaplah dia hanya lulus SD, bahkan ada yang tidak sekolah. Jadi itu menyulitkan mereka untuk mencari pekerjaan. Karena mau tidak mau harus diakui di Indonesia ini kan kalau mencari kerja, mayoritas kita masih butuh lembar ijazah. Minimal adalah S1. Itulah yang menyulitkan masyarakat kita untuk mencari lapangan pekerjaan. Sedangkan lama rata-rata sekolah kita juga, contoh misalkan bahkan di Sulbar sendiri hanya 8 tahun. Artinya hanya bahkan tidak lulus SMP gitu, bahkan hanya lulus SD. Jadi dan itu banyak yang terjadi di semua provinsi hal-hal seperti itu. Jadi kalau aku pikir-pikir, sebenarnya kalau kita ingin memperbaiki sesuatu, itu kualitas pendidikannya sih, which is dari SDM-nya itu sendiri. Contoh misalkan kita tidak memungkiri bahwa apa namanya bantuan-bantuan sarpras dan lain sebagainya itu tentu dibutuhkan juga. Maksudnya harus selaras ataupun beriringan. Tapi kita juga harus mengingat bahwa kan yang membangun fisik itu kan manusia, which is SDM-nya. Jadi sebenarnya yang harus dibenahi dulu adalah SDM-nya. Karena selama SDM-nya, aku selalu beranggapan selama SDM-nya ini cerdas, pintar, sehat, insya Allah apa namanya terkait tingkat kemiskinan dan lain sebagainya itu pasti bakal bisa kita tekan. Jadi makanya kenapa akhirnya aku memutuskan untuk di Komisi 10 karena itu tadi ya, karena itu tadi bahwa ternyata untuk kita bisa menunjukkan sejahtera yang harus dibenahi pertama adalah melalui sektor pendidikannya. Jadi teman-teman sendiri sudah sangat memahami akan hal itu ya, bahwasannya pendidikan dan SDM di Polewali Mandar khususnya itu memang perlu di-upgrade dan lebih ditingkatkan, dan itu salah satu yang Ibu Ratih sendiri untuk gagaskan dan perbaiki untuk selanjutnya menjadi lebih baik di Polewali Mandar tentunya, insya Allah nih. Karena kita juga harapkan bahwa generasi-generasi selanjutnya di Polewali Mandar itu memang bisa mencapai tahap-tahapnya. Memang sudah diharapkan oleh semua pihak tentunya, masyarakat Polewali Mandar bisa menjadi generasi yang bisa bersaing tentunya di kancah bahkan internasional, teman-teman. Nah, berkaitan dengan pendidikan juga Ibu, kita kan saya mungkin tadi sempat ngintip profil Ibu gitu ya. Ternyata Ibu memiliki background juga terkait ilmu komunikasi dan juga pariwisata, betul. Jadi terkait dengan pariwisata sendiri untuk Polewali Mandar, nah banyak sekarang pariwisata yang sedang naik daun dan sangat banyak lewat-lewat seliweran di media sosial, dan para generasi saat ini ya yang sedang demen dengan camping, mau berjalan-jalan ke tempat wisata gitu. Nah, mungkin Ibu bisa membuat sebuah apa ya sudut pandang dan terkait hal itu, terkait dengan pariwisata yang ada di Polewali Mandar dan kaitannya dengan ekonomi kreatif. Oke, pertama aku juga sangat concern di pariwisata atau tourism. Kenapa? Karena memang backgroundku, aku dulu studi S2 ku terakhir itu adalah School of Tourism. Dan aku ngambil majoring aku di Events Management. Jadi memang aku sangat punya ketertarikan terkait wisata. Dan dari dulu, dari zaman aku mau bilang muda, tapi sekarang udah gak terlalu muda gitu ya. Dulu zaman masih kuliah gitu, aku tuh sering banget traveling gitu. Dan maksudnya mungkin karena aku dulu sering traveling gitu ya, jadi aku banyak melihat perspektif dari berbagai macam hal, dan aku melihat betapa banyak negara-negara itu yang menjadi negara maju tidak terlepas dari potensi pariwisatanya ternyata. Dan kalau di compare dengan kita Indonesia umumnya gitu ya, sebenarnya kita tidak kalah sebenarnya. Apalagi sebenarnya kalau kita bicara hospitality ya, terkait SDM tidak ada yang lebih ramah menurut saya daripada orang Indonesia. Percayalah, itu orang Indonesia tuh hospitality-nya menurut saya udah the best. Jadi
sayangnya mungkin tata pengelolaannya yang masih kurang memadai menurut saya yang belum dimaksimalkan. Contoh kita kerucutkan ke Sulbar, ke Polman lah ya dalam hal ini. Polman itu kita sebenarnya bersyukur menjadi orang Polewali Mandar gitu ya. Pertama masyarakat kita juga tidak kalah lama sebenarnya maksudnya tadi seperti saya bilang di Indonesia lama, Polman tuh apalagi gitu yang ada di dalamnya. Dan dari SDM saya tidak pesimis lah kalau terkait SDM. Mungkin memang butuh pendampingan untuk kualitas SDM kita agar bagaimana bisa lebih men-treat tourism itu menjadi lebih baik, kurang lebih seperti itu. Lalu kita bonus kita tuh banyak sebenarnya di Polman. Contoh alam kita dikelilingi garis pantai yang menurut saya juga tidak kalah cantik. Lalu ibaratnya pantai di sebelah kiri, gunung sebelah kanan. Tidak semua tempat bisa memiliki anugerah seperti itu menurut saya. Dan sekarang apalagi lagi happening wisata yang berbasis alam gitu ya. Kayak sekarang banyak yang suka glamping, camping di luar. Dan sekarang di Kuala sendiri pun sudah banyak mengembangkan pariwisata dengan sektor seperti itu. Contoh kemarin saya ke Desa Kunyi, saya pergi ke Rumene Village. Dan saya terkejut sekali karena kok saya baru tahu ada tempat seperti ini dan sayang kalau tidak diberisikan terusnya di sosial media gitu. Karena tempatnya bagus, bersih, saya melihatnya bersih walaupun mungkin ada spot-spot kotor tapi mungkin karena tidak ada tong sampah dan lain sebagainya, tapi itu pun sudah saya berikan masukan kepada pengelola setempat. Dan menurut saya hal-hal seperti ini tuh harus dilebih banyakkan lagi. Kenapa? Karena percayalah teman-teman semua, percayalah bahwa melalui sektor pariwisata dan ekonomi kreatif kita sangat bisa membangun daerah dari situ. Dan melalui pariwisata serta ekonomi kreatif itu bisa menambah pemasukan untuk PAD kita. Yang artinya apa? Kalau kita sudah bisa menjadi kota yang mandiri gitu ya, itu kita tidak akan butuh lagi yang namanya bantuan dari pusat. Itu kan cita-cita terdekat kita tuh sebenarnya itu ya. Jadi kita bisa mandiri dan tidak kalah saing dengan tempat-tempat lain. Dan sebenarnya kita semua punya itu. Tinggal bagaimana mungkin kita masih harus mengedukasi masyarakat bahwa di tempat-tempat dia tinggal ternyata sangat potensi untuk bisa dikembangkan pariwisatanya satu. Kedua, saya melihatnya edukasi terkait kebersihan, menjaga kebersihannya itu juga masih harus dimasifkan atau ditingkatkan. Karena kalau kita bicara pariwisata tentu orang ingin datang ke tempat yang aman, nyaman, serta bersih ya. Terus juga ini contoh ya hal kecil seperti tadi saya sampaikan di Mintek sebelumnya, kita kaum perempuan kan kadang agak diva gitu ya. Diva dalam artian kalau ke kamar mandi pasti pengennya bersih ya. Maksudnya sebenarnya nggak cuma perempuan, laki-laki pun juga. Tapi terkadang perempuan tuh lebih concern gitu ya terkait hal tersebut. Nah terkait WC-WC umum di tempat pariwisata itu menurut saya juga hal yang mungkin orang tidak terlalu notice atau perhatikan, tapi itu sebenarnya part yang paling krusial juga menurut saya sebagai salah satu penunjang aktivitas pariwisata di berbagai tempat. Jadi edukasi terkait kebersihan, tempat yang aman dan nyaman, dan juga tidak lain dan tidak bukan adalah bagaimana kita bisa mempromosikan tempat tersebut. Dan ini keterlibatannya bukan hanya dari pengelola saja, tapi Pemda harus terlibat dan masyarakat sekitar juga. Lalu harus diantisipasi juga, karena kita nih manusia kadang masalah kita tuh satu, kalau terkait pariwisata. Begitu sudah viral, wah semua datang nubruk blok gitu kan. Tidak ada mitigasinya pada saat tempat pariwisata tersebut jadi rusak atau tercemar karena over tourism. Nah ini juga salah satu hal yang harus diantisipasi kepada seluruh pengelolaan pariwisata. Pemda juga ini menjadi catatan menurut saya karena hal-hal seperti ini harus diantisipasi karena jangan sampai niat awalnya baik, bagus gitu ya, ingin memumus ekonomi kita, ingin memberdayakan masyarakat sekitar yang ada di sekeliling tempat pariwisata, tapi dengan adanya over tourism itu tempat tersebut jadi tidak terjaga, tidak orang sembarangan merusak tanpa tidak tahu nilai daripada tempat wisata tersebut dan lain sebagainya. Jadi hal-hal seperti ini menurut saya harus masif diedukasikan karena terkadang saking excitednya orang berlibur mereka suka lupa dengan sekelilingnya, kurang lebih seperti itu. Terus Nah, jadi itu teman-teman ya perlu kita garis bawahi meskipun sedang naik daun banyak tempat wisata di Polewali Mandar kalau memang ingin berkunjung sampahin bawa pulang.
Cocok. Sampai dibawa pulang, jaga kebersihan, dan kita tetap terus jaga, dan jangan lupa untuk terus memviralkan, memberisikan terkait dengan informasi bahwa saya Polewali Mandar itu sebenarnya kaya akan pariwisata, baik yang dari berbagai macam, mulai dari laut, gunung, dan hal-hal yang teman-teman perlu eksplor lebih dalam, tentunya Anda semua di Polewali Mandar. Nah, terkait hal tersebut mungkin kita bisa sebagai pemanis penutupnya untuk harapan dari Ibu sendiri terkait pariwisata yang ada di Polewali Mandar ini akan seperti apa ke depannya, dan sekarang mungkin itu seperti apa? Oke. Mungkin masih terkait hal tadi, saya tadi sedikit lupa menyampaikan terkait culture kita, budaya kita juga tidak kalah bagus sebenarnya. Mulai dari tarian, kulinernya, makanan, dan lain sebagainya. Dan jangan lupa, Polman itu punya satu icon yang namanya Sandek, perahu Sandek. Perahu Sandek juga merupakan salah satu perahu layar tanpa mesin tercepat di dunia. Jadi menurut saya kita pun juga sudah dianugerahi dengan ikon yang sangat mendunia sebenarnya. Jadi menurut saya ini juga bisa kita goreng, kita godok gitu ya, untuk bagaimana caranya begitu orang datang ke Polman, oh saya mau melihat perahu Sandek sih tercepat di dunia. Nah, bagaimana caranya kita bisa meng-create brand image Polman tuh seperti itu. Jadi orang tahu, oh kalau saya ke Polman saya mau lihat si perahu Sandek. Oh kalau saya ke Polman saya mau makan ini. Oh kalau saya ke Polman saya mau lihat tarian ini misalkan. Nah, menurut saya brand image itu yang ini kita masih kurang maksimal, tapi itulah kesempatan kita, PR kita bersama-sama bagaimana cara kita memaksimalkan tersebut agar Polman ini tidak hanya dikenal di Sulbar, minimal nasional se-Indonesia, dan harapannya juga di kancah internasional. Jadi kalau sebagai penutup, pesan saya teman-teman, bersyukurlah kita sebagai orang Polman, karena sekali lagi kita dikelilingi oleh alam yang luar biasa, masyarakat yang juga luar biasa ramah. Tinggal bagaimana cara kita memaksimalkan untuk mengelola sumber daya manusia dan alam yang sudah dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentu ini bukan merupakan pekerjaan sendiri saya di pusat atau teman-teman di daerah, tapi semua elemen masyarakat harus terlibat untuk pengembangan pariwisata serta ekonomi kreatif. Oke, sangat luar biasa sekali bincang kita hari ini, sangat banyak daging ilmu yang kita ya betul. Kalau biasanya jadi berarti selalu bilang kalau ada pemateri ataupun hal di saat itu kita harus mencuri ilmu dari orang yang menyampaikan. Hari ini kita sudah makan dagingnya sangat banyak dari Nah, semoga bermanfaat tentunya untuk pemirsa Polewali Mandar TV, dan semua tadi yang sudah disampaikan oleh Ibu Rati, baik itu harapan, baik itu cita-cita dari beliau, dan semua hal yang sudah disampaikan ke pemirsa bisa diadopsi dan diaplikasikan bersama gitu ya. Nah, untuk itu teman-teman dari Polewali Mandar TV, mungkin di selanjutnya podcast yang lain kita bisa bertemu lagi dengan beliau, mungkin membahas dengan pembahasan yang lain, dan tentunya tidak kalah menarik dengan hari ini. Nah, mungkin terima kasih atas perhatian dari seluruh pemirsa Polewali Mandar TV. Kami undur diri, saya Lutfia Ruslan dan saya Rati dari Singgaru. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo ke Polewali Mandar. Polewali Mandar TV, media informatif pembangunan daerah.